Oh, di tempat saya kok malah yang agak sedikit ini, trouble. Saya coba lagi. Ini muncul nggak ya, Mas ya? Muncul, Pak, muncul. Alhamdulillah. Muncul, Mas. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Syukur kehadirat Allah Ta'ala atas perkenan dan izinnya kita pada sore hari ini menjelang malam bisa dipertemukan walau dalam Zoom meeting, namun tidak mengurangi hikmah dan tentunya manfaat dari pertemuan kita pada malam hari ini. Terima kasih Mas Burhan, Mas Hari, Mas Arino yang sudah berkenan hadir. Sekiranya nanti ada yang menyusul, kita langsung saja nanti open. Kesempatan yang sangat singkat ini karena Mas Burhan ada kegiatan lain setelah ini, mohon izin saya ingin menyampaikan mengenai konsep Apex LKM, LKMS dalam pilot project ya. Nah, ini kemarin kita sudah antarkan apa yang kita maksud dengan Apex ini. Mungkin barangkali dalam kesempatan ini saya ingin mencoba mengulang kembali biar tidak ada misunderstanding, tidak ada salah paham dan misperception dalam pemahaman kita dan ke depan bahwa Apex LKM ini adalah organisasi ad hoc yang dibentuk oleh industri yang bergerak di sektor keuangan yang berfungsi memberikan pengayoman dalam bidang likuiditas, financial asistensi, dan technical asistensi. Dalam arti kata yang lain adalah bahwa Apex ini bukan badan hukum dan bukan badan usaha, tapi Apex ini adalah sebuah fungsi di mana nanti akan ada suatu sistem keanggotaan yang memiliki visi dan misi yang sama, namun dalam menjalankan kegiatan usaha melekat pada fungsi organisasi masing-masing. Jadi misalnya ada BPR, maka BPR memiliki produk untuk melayani LKM. Begitu juga nanti LKM mendapatkan manfaat misalnya dari bank jangkarnya misalnya, maka seperti halnya aktivitas bisnis yang lain dalam penempatan dana di dalam LKM yang bersangkutan. Jadi tidak perlu ada perizinan OJK sebagai produk baru maupun perlu ada lembaga atau badan usaha baru, jadi tidak diperlukan. Nah, Apex ini nanti akan memiliki fungsi, ada fungsi likuiditas pasti karena akan membantu anggota yang mengalami kesulitan likuiditas pada satu waktu tertentu. Nah, selain itu juga dia bisa memberikan bantuan permodalan, financial asistensi. Jadi ada nanti melalui sebuah tentunya proses seperti halnya pengajuan pembiayaan pada umumnya itu akan berlaku, tapi dalam keanggotaan Apex tentunya akan memiliki kekhususan karena sudah memiliki kesepahaman dalam tata kelola, dalam sistem laporan dan sebagainya, sudah memiliki perspektif yang sama, sehingga antara pemilik modal yaitu bank jangkarnya yang nanti akan memberikan penempatan kepada anggotanya di Apex sudah saling memahami dan sudah saling mengetahui satu dengan yang lain. Lalu nanti ada technical asistensi. Jadi di dalam Apex tidak seperti halnya misalnya kita mendapatkan kredit dari PEP misalnya atau dapat kredit dari LPDB misalnya, apalagi dapat kredit dari bank gitu ya, yang hanya sekedar mentransfer dana dari bank besar ke lembaga keuangan kita di LKM. Tapi di dalam Apex nanti akan ada mandatory namanya technical asistensi. Nah, technical asistensi itu adalah bantuan
teknis. Nah, bantuan teknis itu bisa dalam berbagai bentuk, misalnya dalam bidang teknologi informasi atau dalam bidang capacity building, pelatihan, atau misalnya dalam bidang pendampingan manajerial, misalnya bagi anggota-anggota yang mengalami misalnya kesulitan dalam mengembangkan bisnis dan usahanya. Nah, itulah bedanya antara Apex dengan lembaga keuangan yang memberikan kredit kepada LKM. Apex dimiliki oleh bersama dalam aspek bantuan likuiditas. Dari bantuan likuiditas itu sumber dananya berasal dari anggota sendiri, gitu ya. Tapi kalau yang namanya fungsi kedua yaitu financial asistensi itu adalah sumber permodalannya murni dari bank jangkarnya, gitu. Nah, sedangkan technical asistensi itu munculnya nanti dari mitra, ya dari mitra Apex yang mendukung ya sebagai bagian dari lembaga infrastruktur Apex. Nah, di sebelah kanan ini ada konsep yang mungkin dijelaskan dalam bentuk narasi. Jadi, anggota utama Apex adalah LKM-LKMS yang tergabung dalam asosiasi yang bekerja sama dengan Bank Jangkar. Ya, dalam hal ini yang sudah bersedia adalah BPR dalam pengelolaan dana bersama atau SBM, kemudian bantuan permodalan berupa kredit linkage, yaitu KUR, serta membangun kerjasama dengan lembaga pendukung sektor keuangan seperti lembaga penjaminan, perusahaan asuransi, lembaga pemeringkatan, lembaga sertifikasi profesi, lembaga pelatihan berbasis kompetensi, dan perusahaan penyedia teknologi informasi. Jadi, kita nanti dalam payung Apex ini bersama-sama untuk menguatkan industri kita di LKM ini. Jadi LKM terbentengi dengan berbagai infrastruktur yang mana apabila dia sendirian akan sulit mendapatkan akses ini. Nah, secara bersama-sama maka Apex menjadi payungnya. Baik, ini mohon maaf saya mungkin kalau ada yang baru join saya nggak bisa melihat komputer saya agak sedikit trouble ini. Jadi mohon maaf kalau ada yang baru hadir, selamat bergabung. Saya lanjutkan dulu tentang konsep Apex ini. Nanti sekiranya ada kesempatan bertanya, kita coba nanti ada ruang untuk kita diskusi sebentar ya sebelum kita akhiri. Jam 20 kita akan selesai karena ada meeting berikutnya di MPA. Nah, kita lanjut nih ke konteks yang berikutnya yaitu problem, masalah ya. Nah, masalah yang dihadapi oleh LKM sebetulnya generik ya, hampir sama. Terutama untuk yang middle ya, untuk yang kelasnya middle ke bawah. Kalau yang sudah besar mungkin ada beberapa yang sudah terlewatkan. Tapi kalau yang masih middle, masih kecil sampai level menengah, biasanya masalah likuiditas ya. Nah, likuiditas sebetulnya menjadi masalah bersama karena kita tidak memiliki lender of the last resort. Jadi kita nggak punya bank sentral yang memberikan bantuan likuiditas apabila kita mengalami kesulitan. Lalu kemudian permodalan. Kita sangat tergantung pada kebijakan pemerintah daerah, terutama yang berbasis pada kepemilikan daerah. Nah, ini kalau tidak ada dukungan dari lembaga keuangan lain, maka untuk pengembangan permodalan dan terutama dalam pengembangan dana pihak ketiga dan untuk menambah dan memperbesar aset menjadi terhambat. Lalu masalah yang ketiga adalah masalah kapasitas. Kapasitas SDM ini menjadi sesuatu yang krusial karena dengan berbagai perkembangan yang ada, terkadang SDM kita tidak mendapatkan fasilitas untuk pelatihan yang memadai ya, sehingga tidak cukup untuk bisa beradaptasi dengan cepat. Lalu juga teknologi juga menjadi masalah bersama. Yang saya kira kita sudah melihat bagaimana perkembangan teknologi di luar sana, di luar industri LKM, sementara kita masih berjalan di tempat.
Ini sebagian besar ya, sebagian besar. Walaupun mungkin ada 1-2 yang dalam bidang teknologi sudah cukup bagus. Lalu di networking ini juga masih hal yang menjadi isu utama karena bagaimana kita bisa bekerja sama dengan lembaga lain ketika tidak memiliki akses ya untuk masuk ke dalam wilayah infrastruktur yang ada saat ini. Nah, sehingga dengan alasan-alasan itulah kita butuh satu lembaga yang kuat, yang bergerak dalam aktivitas usaha. Ya, kalau nanti mungkin ada pertanyaan, bagaimana bedanya dengan asosiasi? Asosiasi adalah bagian utama, dan Apex adalah merupakan salah satu produk dari asosiasi. Jadi, ketika nanti asosiasi tidak bisa melakukan aktivitas sendiri, tapi perlu ada kerjasama dengan lembaga lain untuk saling memberikan penguatan, atau dalam istilah keren sekarang adalah kolaborasi, ya, kolaborasi. Nah, berikutnya adalah solusi. Jadi 5 masalah tadi, ada 5 masalah ini, likuiditas, permodalan, kapasitas, teknologi, dan networking. Kita bisa lakukan dengan 3 kegiatan utama yang ada dalam Apex, yaitu bailout liquidity, financial assistance, dan technical assistance. Jadi di sini yang nanti akan membantu mensupport LKM untuk bisa bertumbuh, berkembang, berkelanjutan secara sehat. Jadi butuh namanya financial assistance, butuh juga technical assistance. Lalu kemudian produk Apex itu apa? Produknya adalah dana talangan likuiditas, itu yang utama. Tadi ya, melalui simpanan wajib minimum. Lalu kemudian yang kedua, credit linkage. Jadi bank jangkar dengan produk yang dimilikinya, misalnya KUR, maka produk itu akan bisa mengalir melalui linkage ke LKM. Nah, kemudian jasa lainnya adalah asuransi mikro, penjaminan, pemeringkatan, training center, LSP, dan pendampingan bisnis serta lainnya. Jadi nanti Apex akan berkolaborasi dengan lembaga-lembaga lain untuk memberikan penguatan kepada anggota Apex, gitu. Nah, kerjasama tripartit yang nanti kita akan bangun adalah antara Bank BPRAS yang sudah menyatakan bersedia untuk menjadi bank jangkar. Nah, ini nanti Bank BPR nanti akan mendapatkan penempatan dari simpanan wajib minimum kita. Lalu kemudian dia juga menyediakan linkage kredit. Lalu menyediakan financial assistance yang lain beserta dengan fungsinya nanti karena dia yang memiliki dana untuk linkage ke LKM, maka yang akan menjadi komite dengan sendirinya nanti adalah Bank BPR Agung Sejahtera. Lalu asosiasi LKM Jateng itu nanti akan menyediakan anggota LKM LKMS yang bersedia dan memenuhi persyaratan menjadi anggota Apex, gitu ya. Nah, namun tidak semua anggota asosiasi akan bisa masuk ke dalam eligible, ya, masuk dalam eligibilitas Apex, karena nanti akan dilakukan assess, ya. Kita akan pilot ini biar aman, kemudian biar kita memiliki performance yang bagus dalam satu periode. Tentunya kita membutuhkan adanya assessment yang memadai, lalu kemudian ada monitoring, ada MONEF, ya, ada monitoring dan evaluasi, serta adanya technical assistance. Jadi nanti MVA akan mensupport, ya, mendampingi bagaimana agar kegiatan terutama di financial assistance bisa berjalan dengan baik, kemudian LKM bisa naik kelas, gitu ya, yang tadinya misalnya di level di bawah 5 miliar bisa naik ke atas, ya, sampai ke 50, gitu ya, 50 bisa naik lagi ke level buku 3. Nah, saya kira itu yang akan kita lakukan dalam pilot. Lalu kemudian tujuannya apa? Ini pertanyaannya. Tujuannya adalah agar
Apex LKM kita bisa beroperasi. Tujuan dari Apex, mohon maaf, itu untuk tidak hanya sekedar menghasilkan keuntungan. Jadi karena Apex ini bukan lembaga bisnis, maka dia yang dihasilkan adalah benefit, ya. Benefit bagi siapa? Benefit bagi bank jangkarnya. Bank jangkar tentunya dengan memberikan linkage akan bisa memperluas portofolionya. Lalu kemudian bagi Apex sendiri, bagi anggota Apex sendiri, yaitu LKM dan LKMS, tentunya akan mendapatkan manfaat yang banyak sekali. Termasuk diantaranya adalah permodalan, kemudian pendampingan, dan adanya monitoring. Lalu bagi asosiasi, bagi asli, dan bagi MVA tentunya memiliki manfaat untuk memperkuat, ya, positioning dari organisasi kita. Eksistensi dari organisasi kita diakui oleh pihak-pihak lain. Nah, sasaran dari Apex adalah mewujudkan LKM yang sehat, tata kelola yang baik. Ya, jadi kalau LKM kita sudah sehat dan memiliki tata kelola yang baik, maka akan sustain dan akan bertumbuh serta berkelanjutan. Lalu strategi yang kita siapkan untuk mencapai itu adalah kita nanti akan bikin MOU dengan target di akhir bulan ini. Kita akan tanda tangan MOU. Kemudian kita tanda tangan bersama tentang action plan kita, rencana berikutnya. Lalu di fase kedua, pembentukan Dewan Komite, kemudian menyepakati anggaran dasar, kemudian kegiatan asesmen untuk menilai eligibilitas dari calon anggota Apex. Lalu kemudian kita akan adakan pelatihan. Ya, MVA nanti akan mengadakan pelatihan kepada komite dan kepada anggota Apex, ya, dalam hal tata kelola dan juga dalam pengelolaan dana, ya, karena nanti ketika ada dana linkage, skor misalnya, apa yang harus dilakukan, produknya bagaimana, lalu kemudian biar posisi sehat portofolio kreditnya, maka perlu ada pengetahuan dan pemahaman. Lalu kemudian setelah itu kita monitoring, gitu ya. Nah, lalu di bulan Maret kita nanti dalam rangkaian kegiatan Munas di MPA, kita akan lakukan pengukuhan, ya, Dewan Komite dan struktur organ Apex. Lalu kemudian kita mulai running, ya, di bulan Maret, insya Allah. Ini pilot kita dalam waktu yang tidak terlalu lama bisa kita realisasikan. Lalu timeline-nya adalah di bulan Januari ini sekarang seperti yang tadi di atas sudah disebutkan, lalu kemudian Februari awal ya, sudah tertandatangani MOU dan pelatihan, lalu kemudian kita akan launching di bulan Maret. Dan realisasi untuk linkage di bulan Maret, ya, sebelum bulan April mudah-mudahan sudah terdisbursement, ya, sudah terdistribusi KUR ke LKM dan LKMS. Saya kira demikian. Azan sudah berkumandang dan ada Mas Diki, ya, sudah, alhamdulillah sudah ada Mas Diki. Mas Burhan sudah keluar, ya? Sampun Pak, izin. Barusan izin Pak, barusan izin. Oh, barusan izin. Pas banget ya jam 7:30. Sudah menyampaikan ke saya Pak. Oke. Matur nuwun. Terima kasih. Sebetulnya ingin dapat masukan dari Mas Burhan, tapi tidak apa-apa. Ini barangkali masih satu arah karena berupa informasi. Kita nanti akan diskusikan dengan Mbak Maya dan Mbak Eni di Demak hari Jumat insya Allah dengan Mas Diki. Ya, Mas Diki. Halo, Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam Pak Bagio, nyun sewu telat tadi join. Oke, nggak apa-apa Mas. Ada ini, Ya. ya,
mungkin Bapak Ibu semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam kenal. Mungkin sudah ada beberapa yang kenal. Saya dengan Diki dari BPD Agung Sejahtera. Pada intinya sih kami siap apabila memang kami nanti ditunjuk sebagai Bank Jangkar ya. Tadi rencana dari apa yang sudah sampaikan sama Pak Bagio ya. Jadinya kami siap sih sebagai Bank Jangkar yang tadi berfungsi sebagaimana disebutkan Pak Bagio, menerima simpanan, menyediakan kredit modal kerja sebagai financial advisor dan seterusnya. Cuman tadi satu pesan dari PSP kami untuk frase pertama dan kedua tadi, kalau memungkinkan bisa diselesaikan di bulan ini Pak Bagio, karena biar bisa realisasi secepatnya gitu loh, kalau memang nanti memungkinkan. Itu mungkin sih dari saya sementara ini. Monggo Pak Bagio, kalau ya tentunya nanti apa namanya pembentukan ini juga akan melibatkan Pak Invia ya dalam hal ini Pak Bagio nantinya Pak ya. Dan rencana tadi yang disampaikan Pak Bagio, Jumat besok ini insya Allah kita akan ke LKM Demak untuk ya ini ya Pak ya untuk pembicaraan lebih lanjut terkait pembentukan APEC ini ya. Mungkin itu Pak Bagio dan Bapak Ibu semua, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Diki dan tadi kabar baik ya, support yang luar biasa dari PSP untuk merealisasikan ya kegiatan APEX ini dengan ya tentunya sesuai dengan harapan kita bisa lebih cepat, lebih baik gitu ya. Namun tentunya kita nanti akan mengikuti dari respon teman-teman di LKM Mas Diki. Sejauh mana nanti respon teman-teman di LKM ini menangkap ini sebagai suatu opportunity untuk segera bergerak ya, atau ini sebagai sebuah wacana. Tapi bagi kita sendiri di MPA berharap sih kita tidak akan membatasi pada jumlah anggota APEX gitu Mas Diki. Jadi nanti berapapun yang bersedia maka kita akan implementasikan. Misalnya dari katakanlah di Jawa Tengah ini kan jumlahnya banyak ya, 127 LKM. Itu mungkin paling misalnya cuma 10% misalnya. Dari itu pun nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah Pak. Nggak ada masalah ya. Jadi kita akan sesuaikan dengan kesediaan dari LKM sendiri yang akan menentukan. Monggo Mas Hari tanggapannya. Kebetulan pada kesempatan yang lalu Mas Hari nggak sempat join ya Mas Hari ya. Oke Pak. Suasananya masih nggak mendukung Pak. Iya. Kondisi ya, kalau kita sih pinginnya lembaga APEC secepatnya Pak, karena memang saat kita diskusi Pak Bagio, saya, terus Pak Burhan, kenapa kita membentuk asosiasi, salah satu tujuannya kan APEC Pak nggih. Jadi mungkin kalau itu direalisasi, mungkin kita juga membantu sosialisasi kepada teman-teman LKM. Karena nyuwun sewu Pak Diki, Pak Arino, Pak Mirwan, bahwa segmen LKMS itu sangat beda Pak, karena LKMS itu stratanya macam-macam. Saya bilangnya strata ini nyuwun sewu Pak Bagio nggih. Karena dari yang gapotan yang modalnya cuma 50 juta sampai yang mungkin 50 sampai 1 miliar atas lah. Itu jadi macam-macam di keanggotaan kita di dalam asosiasi. Jadi sekali yang disampaikan Pak Bagio, apabila anggota kita 10% pun itu sudah bagus Pak Bagio nggih. Karena di Jawa Tengah itu ada 122 kalau tidak salah LKMS itu yang dari gapotan itu hampir 50% lebih yang dengan permodalan dan operasionalnya secara tradisional. Tapi saya juga optimis kemarin saat Munas menghasilkan
kepengurusan di tingkat pusat dulu, tapi mungkin nanti kita inisiatif dari yang Jawa Tengah Rien Pak Bagio nggih, asosiasi yang tingkat Jawa Tengah dulu, nanti mungkin bisa dibantu juga dengan Pak Burhan sih, nanti juga kita akan berdiskusi dengan Pak Burhan juga, mungkin nanti berkelanjutan dengan Pak Bagio berkaitan dengan nanti pembentukan APEC-nya gimana lah, karena sementara ini yang sering ikut kan saya dengan Pak Burhan. Nanti mungkin Jumat insya Allah Pak Bagio akan ke Demak dengan Bu Eni dan Bu Maya. Mungkin nanti juga perlu tidaknya nanti teman-teman semua Pak, teman-teman semua yang di Jawa Tengah. Konsepnya itu diperjelas, konsepnya nyun sewu Pak, kalau bisa pengarahan konsep bahasanya pakai Indonesia Pak. Tidak semua teman nanti bisa memahami Pak. Nah, tanyanya ke saya semua lagi sama Pak Burhan Pak. Siap. Itulah karena kita LKMS kan baru tumbuh baru, jadi mungkin bahasa-bahasa perbankan yang meskipun sudah familiar, tapi beliau-beliau mungkin masih banyak yang kerepotan. Mungkin ngoten Pak Bagio. Oke, Mas Hari, matur nuwun tanggapan yang responsif dan positif ya untuk mensupport APEX ini. Juga tadi Mas Diki sudah mendengarkan langsung dari Mas Hari bahwa memang salah satu dari proses kita mengadakan kegiatan asosiasi itu membentuk untuk salah satunya adalah agar fungsi APEX bisa berjalan. Jadi alhamdulillah ini sudah gayung bersambut, BPRAS juga berkenan untuk mendukung. Jadi nanti langkahnya adalah setelah kita bertemu di Demak, kemudian kita akan rumuskan langkah-langkah berikutnya. Mudah-mudahan di bulan Januari ini kita sudah bisa tekan MOU gitu, ya Mas Diki, Mas Hari, Insya Allah. Lalu nanti kaitannya dengan MVA juga sedang menyusun proposal untuk kita ajukan ke donator untuk kita bisa dapat akses CSR dalam melakukan pendampingan dalam kegiatan pilot ini. Ya, ini sudah hampir selesai. Nanti kita akan minta dukungan ke OJK dan ke lembaga-lembaga lain, termasuk LPS. Mudah-mudahan kalau itu jalan, maka teman-teman di MVA juga bisa bergerak membantu melakukan pendampingan ke LKM. Jadi kegiatan kita bisa secara simultan berjalan gitu ya untuk jangka waktu. Nanti kalau sekiranya ini kemudian itu sudah connect lagi Pak. Ini kayaknya sudah mulai join lagi. Ya, mohon maaf ini sinyal saya terputus. Iya Pak. Anginnya kenceng Pak bagi. Iya. Ini di Depok agak ini nih. Oh, ini di Pekalongan keras. Kenceng Pak. Jakarta nggih Pak. Saya kira di Pekalongan Pak. Iya, ini lagi di Depok nih, kebetulan ada kegiatan. Oke. Mungkin sementara begitu ya Mas Diki, Mas Hari. Iya, Kita Bapak. cukupkan sampai di sini. Nanti materinya di-share Pak nggih. Siap, nanti kita share. Untuk kita pelajari juga mungkin untuk kita share ke teman-teman juga Pak. Nanti juga untuk teman-teman di MPA ada Mas Mirwan, ada Mas Arino. Kalau waktunya nanti ke depan available, mudah-mudahan bisa membantu mendampingi teman-teman LKM. Siap. Mas Arino. Insya Allah Pak. Amin, matur nuwun. Terima kasih. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.